wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Yusuf Prasto selaku Wakapolres SMA Negeri 1 Anak Haji. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf yang hadir pada acara sosialisasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang guru SMA Negeri 1 Anak Haji dalam keadaan sehat walafiat tanpa gangguan apapun. Yang kedua, salawat serta salam kita siapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Untuk acara sosialisasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini, yang pertama marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, sambutan dari Bapak Yusuf Prasto selaku Wakapolres pada Bapak Yusuf Prasto disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tapi pun. Ya pun. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan aksi nyata dari guru penggerak Guru Donateli SPD. Moga-moga nantinya dapat diikuti dengan baik. Tak lupa sholawat salam adalah kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Amin amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan kurikulum merdeka, kita baru 2 guru yang sudah realisasi mengikuti program guru penggerak, yaitu Pak Suhendi Yopi SN dan juga Dewi SPD. Harapan kita dari 2 orang ini bisa menggerakkan kepada seluruh dewan guru SMA 1 Anak Haji yang harapan ke depan pada ajaran baru kita akan melaksanakan IKM, karena mengingat SMP 1 Arah ini sudah melaksanakan IKM. Sehingganya nanti barangkali di bulan Juni atau di awal Juli ini kita harus mengadakan workshop, dan sudah saya sampaikan kepada kepala sekolah maupun bendara BOS agar dipersiapkan dananya minimal 3 hari. Minimal 3 hari, di mana dalam kegiatan itu kita juga harus mendatangkan tutor ataupun apa itu kalau istilah di ini apa? CGB. Kalau guru bimbing praktek ya? Guru bimbing praktek yang nantinya apakah dari Pak Suhendi yang sudah selesai, atau mungkin tadi dari dinas, pengawas dinas, ataupun dari BPTD. Sehingganya nanti harapan 3 hari itu ada kegiatan in, ada kegiatan on. Jadi kegiatan in itu berkaitan penyampaian penerimaan materi, kegiatan on adalah aksi nyata Bapak Ibu guru untuk mempersiapkan perangkat-perangkatnya, modul ajar, CP maupun ATP. Nah itu nanti sama-sama kita persiapkan betul-betul sehingga kita satu bahasa dalam melaksanakan IKM. Walaupun secara pendanaan mungkin itu dari kepala sekolah sangat terbatas, karena bagi sekolah-sekolah yang daftar duluan mendapatkan suplai dari pemerintah, tetapi mungkin kalau kita mengambil kepada biaya mandiri belajar, ya kayaknya dananya nggak ada Bu ya. Jadi mungkin dana sekolah kita aja ya sangat terbatas, tetapi yang penting adalah semangat kita dalam melaksanakan tugas di sekolah kita ini. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Yusuf Prasto. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi aksi nyata budaya positif oleh narasumber kita kepada Ibu Yuliana dari SPD. Silakan. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada Janto untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
anak wajib yang tercinta ini. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang nantinya kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Baiklah, di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, Bapak Ibu, akan mensosialisasikan aksi nyata saya di SMA tercinta kita ini untuk gambaran nanti ketika Bapak Ibu menjadi guru penggerak atau calon guru penggerak berikutnya. Tuh. Jadi kalau dilihat-lihat sih tadi Pak Sujud sudah mengatakan bahwasanya CGP di anak wajib ini sudah ada 2. Harapan saya setelah adanya sosialisasi ini nanti ada CGP yang berikutnya dan menjadikan SMA kita maju. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Amin. Ini saya berdiri ya Pak ya, sama izinnya. Baik, kita mulai dari aksi nyata yang pertama, modul 1.4 budaya positif. Saya kayaknya kalau nggak maju begini nggak enak Bu. Mohon izinnya ya Pak. Jadi tujuan aksi nyata budaya positif. Kita tahu budaya positif di sekolah kita itu ada apa saja Bapak Ibu? Yang sudah kita terapkan ada 5S. Masih ingat Bapak Ibu? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu adalah salah satu dari budaya positif ya. Dari budaya positif yang akan kita terapkan di SMA kita. Dan ternyata tidak hanya 5S yang harus diterapkan di sekolah kita. Masih ada banyak budaya-budaya positif yang bisa kita terapkan untuk anak didik kita. Tujuan dari aksi nyata budaya positif ini agar budaya positif di sekolah menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan bersama dalam waktu yang lama. Jadi apa maksudnya dalam waktu yang lama ini budaya positif di sekolah kita terapkan? Ya sebagai contoh kita membuat keyakinan-keyakinan kelas. Ketika kita membuat keyakinan-keyakinan kelas itu harapannya itu untuk selanjutnya untuk sampai 1 semester bila perlu dari budaya positif keyakinan-keyakinan kelas itu menjadi sebuah kebiasaan. Ketika sudah menjadi sebuah kebiasaan dan kita sudah terbiasa menerapkan budaya positif, maka pada akhirnya nanti akan menjadi terbiasa dan kalau tidak kita ikuti itu ada yang hilang. Tuh, next. Ya, dari tampilan di gambar, siapakah beliau? Bapak Ibu, adakah yang tahu siapakah beliau? Nanti nggak asing ini. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, betul. Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu lagi biografinya beliau? Lahir pada tanggal yang sering kita peringati 2 Mei. Hari Pendidikan Nasional ya Bapak Ibu ya. Hari Pendidikan Nasional. Jadi tanggal 2 Mei tahun 1889 beliau lahir di Yogyakarta, betul, di Yogyakarta. Nah, beliau inilah pemrakarsa pendidikan di Indonesia. Dari beliau inilah kita bisa merasakan pendidikan yang mana sekarang itu pendidikan dari tahun setelah Indonesia merdeka sampai saat ini kurikulumnya berubah-ubah. Adakah yang masih ingat Bapak Ibu kurikulum di Indonesia sejarahnya tahun pertama kurikulum kita di Indonesia
Di tahun berapa Bapak Ibu? Seingat saya sekolah 94. 94, kurikulum 94. BSA. Ada 10 loh Bapak Ibu. Ada 10 kurikulum yang sudah pernah diterapkan di Indonesia. Dari zamannya Indonesia merdeka sampai saat ini, zamannya baru merdeka dari tahun 1945 sampai saat ini itu ada 10 kurikulum. Yang pertama adalah tahun 1947. Di sana apa yang diterapkan pertama kali? Diterapkan pertama kali adalah pembentukan watak. Pembentukan watak di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu bagaimana kita seorang pendidik ini untuk menjadikan siswa kita atau peserta didik kita itu untuk cinta tanah air, karena di saat itu Indonesia baru merdeka. Lambat laun sampailah ke kurikulum 2013 ini kita tetap tidak bisa meninggalkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Itu yang di dalamnya itu ada asasnya, asas Pancasila, ada keagamaan, kegotong royongan dan lain sebagainya. Oke, kita lihat lagi materi yang tadi ini ada 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada anak. Ingat Bapak Ibu, zaman sekarang itu sudah berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu gurunya yang ngomong, siswa hanya duduk diam manis mendengarkan, setelah itu pulang. Ada kurikulum yang di tahun 1994 itu, nah itu hanya menerapkan apa? Yang menerapkan kurikulumnya itu siswanya aktif atau CBSA itu. Nah itu kalau diterapkan pada saat ini di abad 21 itu kurang cocok. Itu kurang cocok. Kenapa? Karena di abad 21 ini serba milenial, serba teknologinya canggih. Itu berbeda dengan yang tahun dulu. Pada saat Indonesia ini masih menggunakan apa ya itu ya? Yang kayak surat menyurat itu ya, Bu ya. Di kantor pos. Nah, ngirim ke kantor pos, kalau mau ngirim surat ke Jawa, saudara kita ke Jawa itu lewat kantor pos. Kalau sekarang tidak. Tuh. Berpusat pada anak artinya kita itu harus melihat kemampuan si anak. Si anak itu sebenarnya cerdasnya di mana sih? Kalau dia cerdasnya di bidang teknologi, maka kita arahkan si anak itu untuk di bidang teknologinya. Kalau dia itu senang atau gemar di bidang seninya, maka mau tidak mau kita sebagai pendidik harus tahu keadaan si anak. Oh, ini senang nih di bagian seni. Kita berarti sebagai pendidik seperti saya, guru ekonomi, maka harus bisa memanajemen siswa itu ya, biar nyambung antara yang saya ajarkan dengan siswanya itu, tapi sesuai dengan kesenangannya di bidang seni. Contohnya kalau di bidang IT lagi, ada anak yang gemar di bidang IT, ya sudah kita arahkan si anak tersebut untuk mendesain materinya yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan kemampuannya. Bikin PowerPoint melalui media Canva, bikin PowerPoint melalui media TikTok dan lain sebagainya. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh gaptek juga. Harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu. Yang kedua, pendidik merupakan seorang penuntun. Seorang penuntun kodrat anak dan sesuai dengan kodrat zaman. Jadi apa maksudnya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat anak? Kodrat anak, setiap anak itu mempunyai skill yang berbeda-beda. Tentunya antara anak yang satu dengan yang lainnya itu akan berbeda ya kemampuannya. Terus sama seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan, yang berpusat pada anak. Jadi kita harus mengerti anak. Gitu.
Gitu. Sekarang kita tidak boleh anak mengerti kita terus Bapak Ibu, tapi kita harus mengerti anak. Kalau anak itu biasanya guru itu datang terus menyampaikan materi, anak ngantuk, pasti ada yang salah dengan kita. Pasti itu. Apakah kita kurang fresh dalam menyampaikan materi? Apakah anak tersebut harus siap ketika penyampaian materi itu menggunakan bahasa atau intonasi yang ada jokes-jokesnya? Nah, biasanya kan siswa senang ya kalau menggunakan jokes itu, bahasa kita guyon dengan anak itu biasanya senang Bapak Ibu. Tapi ada kalanya juga kita serius. Itu. Terus sesuai dengan kodrat zaman, kita harus bisa membedakan yang dulu sebelum di era milenial dengan yang sekarang. Kalau dulu itu hanya CBSA, CBS itu catat buku sampai habis kalau saya Bapak Ibu. Podo. Jadi kalau sekarang zamannya digital, kita tidak boleh CBSA. Nah, di dalam hati kita, adakah yang masih CBSA? Mungkin dalam hati kecil saya pun, saya pernah loh CBSA, catat buku sampai habis. Gitu. Jadi jangan sampai ya Bapak Ibu ya, harus disesuaikan dengan kodrat zamannya. Kalau zamannya itu sudah era digital, maka manfaatkan digital kita. Yang selanjutnya ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak. Ingat sosung tulodo, ingat dia mangkaso tuturi handayani. Layaknya kita sebagai pendidik itu, kalau di depan bisa memberikan suri tauladan yang baik, di tengah bagaimana Bapak Ibu? Di tengah bagaimana kita menjadi seorang pendidik? Memberikan motivasi, benar. Kita memberikan motivasi kepada si anak. Tuh. Di belakang kita mendorong, meyakinkan bahwa dengan kemampuanmu nak, ini akan membawa dampak positif bagi dirimu dan nusa dan bangsa. Gitu. Jadi jangan kita itu ngobrol dengan anak, ngobrolnya jangan yang negatif Bapak Ibu. Kamu besok kalau kamu kelakuannya kayak gitu mau jadi apa kamu? Jangan. Sebenarnya itu salah. Yang benar itu bagaimana kalau anak yang salah? Nah, coba kita flashback kembali. Apa yang sudah kamu lakukan itu menurutmu sudah benar apa belum? Kalau memang belum, yuk kita benarkan. Seperti apa sih kebenarannya? Mari kita selesaikan bersama. Itu solusinya. Next. Ya, kita langsung masuk ke nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama ada nilai-nilai guru penggerak. Semestinya di sini kita harus selalu yang pertama ada mandiri. Silakan Bu. Yang pertama ada mandiri. Mohon maaf Bapak Ibu, saya selalu mengajak kepada Bapak Ibu untuk yuk kita merubah pola pikir kita. Yuk kita berkembang. Jangan hanya stuck di situ saja. Mau jadi apa bangsa kita kalau kita itu tidak ada perubahan? Begitu. Karena ilmu ini Bapak Ibu, dari setiap tahun ilmu itu selalu mengalami perubahan. Selalu ada penambahan. Gitu. Yang tadinya sama seperti kurikulum di Indonesia, yang tadinya ada kurikulum 1947 yang mana di situ ada pendidikan watak untuk siswa ditambah lagi. Tuh, diperbaiki lagi di tahun 1952. Tuh, apa di tahun 1952 ditambahi? Apa yang kurang ditambahi? Begitu pula dengan mandiri. Ilmu kita itu selayaknya harus diperbaiki dan ditambah. Karena ilmu selalu mengalami perubahan. Gitu. Dan kita tidak boleh menerima perubahan yang lama Bapak Ibu. Mohon maaf, ada yang sering ngobrol sama saya,
itu saya sudah tua lah wes. Gue sing nom-nom wae. Jangan. Kalau seperti itu artinya kita itu hanya menerima keadaan. Kita tidak mau berubah. Kalau kita mau berubah, yuk ada pelatihan kita ikuti. Diklat nasional kita ikuti. Apalagi zaman sekarang itu Bapak Ibu ada diklat nasional yang menggratiskan Bapak Ibu untuk mengikutinya. Iya kan? Iya nggak Bapak Ibu? Ya. Iya. Kok lemes sih Bapak Ibu? Iya. Boleh? Belum, masih lama ini Bapak Ibu. Masih ada waktu setengah jam lagi kalau untuk makan. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini yang mandiri tadi. Yang kedua, reflektif. Reflektif artinya kita ini bisa untuk merefleksikan diri kita. Apa sih yang sudah saya lakukan tadi? Ketika kita barusan selesai mengajar di dalam kelas, Bapak Ibu, kita luangkan waktu sejenak, paling tidak 2 menit. Untuk apa? Koreksi diri. Mohon maaf Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu koreksi diri selama 2 menit saja setelah mengajar? Pernah tidak? Belum. Untuk selanjutnya kita koreksi diri. Ini penting, reflektif. Kita mengoreksi diri sendiri, jangan hanya mengoreksi orang lain. Kalau mengoreksi orang lain secara terus-menerus, maka yang ada kita itu nanti apa ya? Sombong ya Bu ya. Sombong, adanya sombong. Kamu itu nggak mau mengoreksi dirimu tapi mau mengoreksi orang lain. Jangan. Kita koreksi diri sendiri. Reflektif. Saya tadi di kelas marah-marah enggak sih? Emosi saya tadi enggak terkontrol ini. Tadi saya lupa mau menyampaikan ini loh. Nah, itu koreksi diri. Jadi apa yang sudah kita lakukan di dalam kelas, kita pikirkan kembali, baru ketika nanti kita masuk ke kelas, jangan sampai nih saya yang begitu emosionalnya tadi saya ulang kembali. Nah, itu artinya reflektif. Terus mampu menerima kritikan dari teman. Itu mampu menerima kritikan dari teman atau saran dari teman. Bu Titin, mohon maaf, ibu ini loh seminggu datangnya sekali. Setelah itu sampai di sini tuh muridnya pada kelayapan tuh di sana. Coba masuk, Bu Titin, mohon maaf jangan sampai tersinggung karena memang keadaannya seperti itu. Tuh. Jadi mau reflektif, mau menerima masukan kawan. Itu ya hanya contoh. Maaf ya Bu Titin. Ya, yang selanjutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif di sini itu yang ingin saya lakukan. Kemarin ada apa ya, serunding-serundingan kecil ya. Itu ada saya, ada Pak Suhendi Yopi, ada Pak Rakidi. Orang 3 itu ngobrol. Coba kita bikin kolaborasi yuk. Yang satu pensi, yang satu itu dekor, yang satunya tentang makanan. Jadi kalau orang pensi itu tidak lepas dari konsumsi. Nah, konsumsi itu membutuhkan makan minum ya kalau itu ya Bu. Nah, itu siapa sih guru pengampunya di bidang ekonomi? Nah, nanti yang ekonomi ini di sekolah kita tidak hanya saya Bapak Ibu. Ada siapa saja? Ada Bu Reni, ada Bu Yulianti, ada Pak Sunandar. Dari 4 guru inilah nanti kita berkolaborasi lagi untuk membentuk apa? Membentuk tim konsumsi. Baru nanti kita kolaborasikan lagi dengan mereka. Dengan siapa? Dengan Pak Rakidi, dengan Pak Suhendi. Pak Suhendinya itu tim dekornya yang menata ruangan supaya bagus, supaya enak dipandang, dilihat. Dan yang pensi siapa? Pentas seninya dari timnya Pak Rakidi. Itu yang dimaksudkan kolaborasi. Jadi nanti ketika kita itu menemukan IKM, implementasi kurikulum merdeka, nanti kita Bapak Ibu itu ada tim kolaborasi. Sama, tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah saya jelaskan di sini.
Itu kolaborasi. Terus ada lagi inovatif. Inovatif itu bagaimana kita selalu membuat atau membuat media-media itu yang baru. Jadi tidak hanya monoton itu saja. Coba kita bikin medianya itu bervariasi. Kalau tadinya menggunakan proyektor seperti ini, kita ganti. Minggu depan atau bulan depannya kita ganti, kita gunakan medianya HP. Karena HP di tempat kita kan tidak diizinkan gitu kan ya Bu ya. Kita itu membawa gadget di sekolah kita diizinkan, tidak dilarang. Jadi kalau misalkan tidak dilarang, kita manfaatkan gadgetnya. Jangan hanya anak itu duduk untuk Mobile Legends. Yang sering terjadi itu kalau tidak ada gurunya, mereka sering tidur-tiduran sambil HP-an begini. Apa yang dilihat? Mobile Legends atau game. Jadi nggak ada manfaatnya. Kalau hanya untuk intermezzo boleh, tapi kalau untuk keseharian jangan. Jadi kita harus memanfaatkan gadget. Untuk apa media kita? Bisa untuk tadi yang sudah saya katakan media TikTok, ya, untuk pelajaran kita atau pembelajaran kita melalui media TikTok. Ini sudah alhamdulillah sudah saya terapkan di kelas 10, kelas 11 itu. Jadi mereka saya suruh membuat materi tapi melalui PPT yang nantinya akan di-share di media sosial. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok dan lain sebagainya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang di sini ada lagi, saya menggunakan Google Site, woi keren, mantap Bapak Ibu. Apalagi kalau sampai Google Site, gitu. Jadi anak itu kita perkenalkan, gitu. Kita kenalkan, jangan hanya yang dikenalkan WA. Gitu. Siap ya Bapak Ibu ya, kita kenalkan teknologi baru. Tuh. Terus yang selanjutnya nilai guru penggerak yang terakhir berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu sama seperti yang di awal tadi. Tentunya muridlah yang menjadi pokok bahasan kita ketika kita itu menyampaikan materi. Dalam menyampaikan materi sesuaikan dengan keadaan murid. Kalau murid loyo, maka tugas kita bagaimana menyemangati. Ada jokes-jokesnya, terus ada intermezzonya, mungkin dengan gerakan-gerakan. Terus setelah gerakan biasanya anak itu menginginkan apa lagi selain gerakan, nyanyian atau tebak-tebakan. Nah itu bisa kita gunakan. Itu berpihak pada murid. Terus next, ada peran guru penggerak. Ini selanjutnya ada peran guru penggerak. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Ing Ngarso Sun Tulodo, Ing Madya Mangunkarso dan Tutburi Handayani. Itu sudah diterangkan di awal. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Apa maksudnya menggerakkan komunitas praktisi? Sama saat ini yang kita lakukan menggerakkan komunitas praktisi itu sama seperti saat ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya duduk di depan, bukan duduk tapi berdiri di depan, mohon maaf. Ini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tidak. Tapi ayo kita sama-sama untuk memajukan SMA ini dengan cara bagaimana? Dengan cara bersekolah atau menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu meskipun kita sebagai guru itu wajib. Dari pelatihan, dari ikut IHT, in-house training, dari TOT, itu training of trainer dan lain sebagainya. Itu menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga menjadi coach bagi guru lain. Coach guru, menjadi guru untuk guru lain. Jadi ketika kita itu mengalami kesusahan atau kesulitan dalam mengajar Bapak Ibu, kita bisa ngobrol dengan kawan kita. Bapak Ibu di kelas 10 misal ya, mohon maaf misal 10 MIA 1 ini bagaimana ya? Kok saya kalau masuk nih perasaan anaknya males. Nah, terus ada lagi yang lainnya.
oh gini Bu, kalau di kelas saya di 10-1 kalau saya masuk orangnya selalu bersemangat karena ini. Nah, itu menjadi coach, menjadi guru, mengenalkan. Coba kita ganti nih, kita ganti dari yang Ibu sampaikan, kita ganti dengan media saya, seperti saya. Mudah-mudahan di 10-1 itu akan berubah. Gitu. Terus ada lagi yang lain. Apa? Seandainya saya, Bu Reni, Bu Yulianti, Pak Sunandar yang MGMP ekonomi di sekolah itu mengalami kendala di perangkat pembelajarannya, terus saya kok tiba-tiba, loh ini ada yang nggak mudeng nih saya bagian ini, maka saya boleh meminta bantuan dengan kawan sebagai coachnya gitu. Misalkan Bu Reni, mohon maaf ini ada yang mengganjal di pikiran saya, di hati saya belum maksud yang ini, mohon Bu Reni penjelasannya. Maka beliau nanti akan menjelaskan kepada saya. Maka itu sudah bisa dikatakan sebagai coach bagi guru lain. Terus yang selanjutnya adalah mendorong kolaborasi antar guru. Ini tidak jauh berbeda dengan yang sudah diungkapkan tadi. Kolaborasi antar guru. Jadi antara coach bagi guru lain dan kolaborasi antar guru ini beda tipis. Kalau coach itu mengajari, kalau kolaborasi, yuk kita selesaikan bersama. Saya juga ada yang nggak mudeng nih. Kita selesaikan, kita cari solusi bersama. Gitu. Oke, next. Ya, kita langsung masuk ke visi guru penggerak. Visi guru penggerak. Ada di sana imajiku tentang muridku di masa depan. Imajiku tentang muridku di masa depan. Itu apa saja sih yang diinginkan oleh kita? Tentunya yang pertama adalah religius. Siapa yang tidak menginginkan siswa kita religius? Pasti menginginkan semua, dimanapun tempatnya. Seorang pendidik selalu menginginkan sifat anak, sikap anak itu yang religius, tutur katanya, sikapnya, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pelajar mandiri. Pelajar mandiri itu artinya kalau nggak ada gurunya, yang kita harapkan itu bagaimana? Siswa itu belajar secara mandiri, mencari ilmu-ilmu, baik itu dari buku, baik itu dari gadget, bahkan bisa dari teman sejawat. Itu yang visi belajar mandiri. Yang ketiga berpikir kritis. Berpikir kritis ini tentunya siswa ini akan menciptakan sesuatu hal yang baru. Tuh, berpikir kritis. Terus setelah itu apalagi selain menciptakan hal yang baru? Mengenai pemecahan masalah. Itu terkadang anak kalau sudah dibarengkan dibareng-barengkan dengan yang lainnya itu nanti akan terlihat ketika dikasih masalah satu saja ada anak yang menonjol. Nah, disinilah nanti yang menonjol itu agar apa? Agar bisa mempengaruhi teman-teman yang lain untuk menciptakan gaya pikir yang baru, berpikir yang baru, kreatif, lebih kreatif. Itu. Selanjutnya ada kreatif. Ini hampir sama dengan berpikir kritis. Jadi semua masalah nanti dipecahkan bersama, timbullah ide kreatif. Kalau sudah ada berpikir kritis tadi, baru nanti kita bagusnya itu dibentuk seperti ini. Nah, muncul nama kreatif. Anak itu bisa menciptakan sesuatu hal. Terus yang selanjutnya ada kolaboratif. Ya, kolaboratif. Kolaboratif itu tidak jauh beda dengan kita seorang pendidik bekerja sama dengan guru yang lain. Siswa pun juga demikian. Harus ada kolaborasi antara kawan satu dengan kawan yang lainnya. Yang selanjutnya ada kompetitif. Nah ini kompetitif.
di dalam satu sekolahan, pastinya kemampuan anak itu berbeda-beda. Ada yang kemampuannya itu sedang, ada yang kemampuannya itu tinggi. Nah, di sini nanti ketika kemampuan anak berbeda-beda ini akan sangat terlihat ketika kita itu mendapatkan hasil. Hasil apa itu? Hasil nilai dari anak itu. Maka nanti letak perbedaannya adalah mereka di mana mereka itu yang mendapatkan posisi paling tinggi, nilai tinggi, itu yang mendapatkan juara pertama. Selanjutnya ada yang nilainya sedang, mendapatkan juara kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu yang diharapkan adalah kompetitif. Dan mereka itu tidak boleh selalu, sudahlah, sepertinya si Siti itu yang mendapatkan juara satu terus, saya sih nggak pernah mendapatkan juara, sudah saya segini-gini aja. Jangan, kita sebagai pendidik harus memiliki imaji, ya, imaji itu untuk si Siti tadi bisa mendapatkan nilai yang terbaik, gitu. Syukur-syukur mendapatkan peringkat 2 atau 3, yang tadinya peringkatnya nomor 10 atau 15. Tuh. Terus ada lagi berteknologi. Nah, berteknologi seperti yang sudah dikatakan tadi, abad 21 ini abad teknologi. Jadi, kalau di abad teknologi ini, maka tugasnya kita adalah menyesuaikan diri pada abad 21. Itu. Sesuaikan. Kalau anak itu memang abadnya harus teknologi HP, ya kita gunakan gadget sebagai media pembelajaran. Yang terakhir adalah lingkungan belajar yang diinginkan. Nah, lingkungan belajar yang diinginkan ini harapan kita yang terakhir. Mau seperti apa sih lingkungan belajar ini? Kalau lingkungan belajar yang kita inginkan itu ya seperti di atas, maka tugas kita ya harus ekstra kerja keras dalam mendidik anak kita. Jadikan anak kita, siswa kita, atau peserta didik kita layaknya anak kandung kita. Itu dari Pak Ki Hajar Dewantara. Gitu. Jadi harus disamakan. Kita tidak boleh membedakan. Kenapa? Karena ini kita masuk di sekolah. Beda dengan di rumah. Gitu. Beda dengan di rumah. Kalau di rumah fix anak kita yang terutama. Anak orang lain terserah. Tapi ketika kita sudah menggunakan baju seragam, kita dari rumah sudah meniatkan hati untuk membina anaknya orang lain di sekolah kita, maka kita tinggalkan pemikiran-pemikiran itu anaknya orang lain. Jangan. Tapi kita rangkul, itu anakku. Itu anak kita. Ketika anak kita melakukan kesalahan, apa tugas orang tua? Menasehati, merangkul, memberikan pendidikan. Gitu. Jangan hanya bisanya menghukum. Ini Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara itu kita tidak boleh selalu menghukum anak, tapi kita harus berikan arahan yang positif. Nanti kita akan ketemu materinya. Selanjutnya, nah, dari visi tadi, maka kita akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang disebut sebagai inquiry apresiatif bagja. Tuh, sebelum mencapai visi tadi ya Bapak Ibu, sebelum mencapai visi tadi, maka kita itu harus melalui tahapan-tahapan dari inquiry apresiatif bagja. Apa sih apresiatif bagja itu? Nah, ada yang B pertama buat pertanyaan atau define. Buat pertanyaan, bagaimana agar siswa tertarik untuk mempelajari ekonomi saat pandemi? Itu B yang pertama. Terus A, ambil pelajaran atau discover. Yang pertama, pertanyaan yang pertama diambil pelajaran. Itu adalah
kegiatan apa yang menarik bagi siswa selama pembelajaran ekonomi? Yang kedua, bagaimana memotivasi siswa agar tidak bosan selama pembelajaran ekonomi? Itu. Yang ketiga, hal apa sajakah yang paling mudah diingat siswa selama pembelajaran ekonomi? Nah, ini perlu kita pikirkan. Jadi sebelum kita masuk ke visi tadi, kita itu harus melalui langkah-langkah bagja tadi. Harus menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan bagja. Itu ada B pertama tadi, A, ya. Terus yang selanjutnya ada G, bagja. G, gali mimpi. Gali mimpi atau dream. Pertanyaannya dari gali mimpi, siswa bersemangat dalam pembelajaran ekonomi. Yang kedua, siswa yang memiliki pemahaman yang baik terhadap materi. Yang ketiga, siswa dapat berprestasi di bidang ekonomi. Maksudnya bagaimana sih siswa bersemangat dalam pembelajaran ekonomi? Ya, kita bikin suasana di dalam kelas itu anak-anak bersemangat dalam mempelajari ekonomi. Caranya bagaimana? Ya terserah kita, terserah masing-masing Bapak Ibu mau menyampaikan seperti apa. Bikin di suatu kelas itu senyaman mungkin, terus seefisien mungkin supaya anak itu mau mendengarkan kita. Tuh, siswa bersemangat dalam pembelajaran ekonomi. Terus ada lagi yang J, jabarkan rencana atau desain. Di sini jabarkan rencana ini adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran ekonomi yang menarik selama pandemi. Bagaimana pelaksanaannya selama pandemi? Apakah menggunakan Zoom? Apakah menggunakan kerja kelompok atau yang lain? Kan kemarin kita melalui saat pandemi ya Bapak Ibu ya. Kita melalui saat pandemi. Nah, ini cara-cara kita agar anak itu selalu semangat dalam belajar. Dan tentunya kita tidak lepas dari materi apa yang kita sampaikan itu mengena di anak. Gitu. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Bagaimana dapat terlaksana pembelajaran yang menarik? Ini dari atur eksekusi ini muncullah kapan pelaksanaannya. Ketika kita mau melaksanakan Zoom meeting tadi, ini ada waktunya. Kapan pelaksanaannya? Ngezoom itu kapan? Terus siapa yang terlibat? Ada guru, ada siswa, terus di dalamnya mungkin kalau ngezoom takutnya di luar sana itu ngezoomnya di tempat-tempat yang sembunyi-sembunyi, boleh didampingi orang tua. Artinya berarti ada kita pendidik, ada peserta didiknya, ada orang tua. Nah, itu di sana kita harus bisa menjawab siapa yang terlibat. Kalau di dalam kelas saat ini sudah menggunakan sistemnya bukan daring lagi tapi learning ya. Itu menggunakan apa? Ya yang terlibat ada kepala sekolah, ada BK tentunya, kurikulum dan lain sebagainya beserta Bapak Ibu Dewan Guru. Nah, setelah siapa yang terlibat, siapa yang memonitor? Yang memonitor pastinya atasan kita. Apa saja indikator keberhasilannya? Kita tidak lepas dari RPP. Kalau RPP kita itu sudah terlaksana, artinya kita sudah berhasil sesuai dengan indikator keberhasilan. Itu. Yang terakhir adalah bagaimana evaluasinya. Nah, kan kalau setelah kita selesai dalam memberikan ilmu pada anak, kita kan biasanya merefleksikan. Merefleksikan. Nanti anak itu kita kasih soal satu saja tentang materi apa yang sudah kita pelajari. Kalau si anak itu masih belum mengerti, artinya kita belum berhasil. Tapi kalau si anak sudah berhasil dan menyelesaikan satu pertanyaan dari kita, alhamdulillah, apa yang sudah kita sampaikan itu sudah
sampai ke diri anak tersebut. Itu yang dimaksud ke bagaimana evaluasi. Next. Ini dari tahapan baca ini, maka kita terciptalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa dijadikan sebagai budaya positif sekolah, yang mana anak merasakan sekolah sebagai rumah keduanya. Lingkungan yang positif, rasa aman dan nyaman membuat peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Next. Ya, tujuan disiplin positif. Dari yang pertama tadi kita mendapatkan, dari materi-materi itu kita mendapatkan apa sih tujuan disiplin positif? Memotivasi atau menanamkan motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tujuannya. Ini terakhir materi kita Bapak Ibu. Jadi saya harap sih Bapak Ibu masih setia menunggu ya. Masih setia Bapak Ibu? Semangat. Semangat. Ya, semangat. Ngantuk ya, karena sudah waktunya jam makan siang. Makan nasi, Bu. Kita lanjutkan sedikit lagi materinya. Ada 5 materi. Ini mengenai strategi yang diperlukan oleh sekolah dalam mewujudkan budaya positif. Strateginya yang pertama adalah disiplin positif tadi. Jadi berkaitan dengan kontrol guru. Disiplin positif di sini berkaitan dengan kontrol guru. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Ketika kita itu mengontrol emosi kita itu kepada siswa. Sedangkan kontrol guru itu bermacam-macam. Ada yang pertama di sana sebagai tipe penghukum. Ini yang sering kita lakukan. Adakah Bapak Ibu di sini sebagai tipe penghukum? Ya. Saya, salah satunya. Ya, awalnya sebelum saya masuk ke CGP Bapak Ibu, tipe penghukum ini tipe saya banget lah. Dikit-dikit, sini nak, apa yang sudah kamu lakukan? Sini push up, squat jump, lari. Besoknya lagi nggak bawa PR atau pekerjaan yang kemarin. Kenapa kok nggak bawa? Lupa Bu, hilang Bu, dan lain sebagainya. Ya sudah, kamu lari lapangan 10 kali. Pernahkah Bapak Ibu seperti itu? Nah, Sekarang jangan sampai ada yang seperti itu ya Bapak Ibu, karena itu bukan menciptakan budaya positif, tapi itu malah membiasakan anak untuk selalu berbuat yang sama ternyata. Ternyata apa yang sudah saya lakukan itu salah Bapak Ibu. Sebagai tipe penghukum, ada kalanya ya, kita sebagai penghukum itu boleh, tapi tidak boleh diterapkan secara terus-menerus, sama seperti saya waktu itu. Dan alhamdulillah setelah mengikuti CGP ini Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu adalah yang merasa, oh kok Yuliana sekarang jarang ya ngasih hukuman ke anak, marah-marah ke anak itu jarang lihat. Nah itu karena ternyata tipe penghukum yang sudah saya lakukan ini salah dan harus diperbaiki. Tuh. Yang kedua adalah tipe pembuat orang merasa bersalah. Ini biasanya kalau pembuat orang merasa bersalah itu begini. Contohnya, Nak, ya Allah Luis. Luis namanya siapa? Anaknya Pak Muin. Ya Allah Luis. Nah itu Bu yo sadar tole. Berangkat malah sama Bapak. Saya ini udah memperjuangkan kamu loh. Sampai di kepala sekolah. Seharusnya kamu itu dikeluarkan. Tapi Bu malah sekolah Bapak le. Berangkat yuk Nak besok. Itu
tipe-tipe guru pembuat orang merasa bersalah. Ya saya juga berarti. Dia nggak ada kesana. Jadi Masalahnya anaknya nggak merasa. nggak apa-apa Pak. Itu nanti ada apa namanya kontrol emosi lagi selain tipe-tipe itu. Yang ketiga ada tipe kontrol guru sebagai teman. Contoh lagi, Luis tadi. Bro, Luis, sini. Ya Pak, siap. Sini. Kenapa kamu nggak pernah masuk? Ya saya itu begini Pak, kemarin begini. Ya sudah. Kamu tuh bisa berangkat Oke, bro. Nah, itu tipe teman. Tipe guru menjadi teman bagi murid. Ada. Jadi ada Bapak Ibu. Jangan salah. Kalau seandainya ada guru yang itu kok sama murid kayak temennya sih, nggak banget. Nggak boleh kayak gitu. Jangan salah. Ada kok. Itu ada. Tipe guru yang seperti itu. Terus ada lagi yang tipe guru sebagai monitor atau pemantau dan manajer. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan sebagai pendidik itu ya memonitor anak, memantau ya, dan menjadi pengatur, manajer, memberikan aturan. Kasih tahu. Nah, Luis, ya Bu, sini. Duduk dulu. Kenapa kok nggak pernah masuk? Ya, saya itu di rumah begini Bu. Saya begini, orang tua saya begini dan begitu. Oh ya sudah. Sekarang Ibu tanya. Ini nanti hubungannya dengan restitusi ya Bu ya. Langsung saya hubungkan dengan restitusi. Jadi begini. Lantas kalau nggak masuk, kira-kira bagus nggak sih Nak? Ya enggak Bu, pasti jawabannya begitu. Kalau bolos bagus nggak sih Nak? Ya enggak Bu. Kalau kira-kira kamu berangkat dari rumah itu pakai pakaian seragam, tapi tiba-tiba nggak sampai sekolahan, kira-kira bagus nggak sih Nak? Positif nggak? Enggak Bu. Kok dilalahnya berantem sama Wisnu misal? Tuh. Terus lagi kesalahan dia. Ada lagi berantemnya, dipanggil lagi, kira-kira Nak, berantem itu salah apa enggak? Kamu sudah berapa kali loh ini membuat kesalahan? Ya Bu, berantem salah enggak? Salah Bu. Apa penyebab kamu itu berantem? HP saya dijatuhkan Bu, HP saya dibanting sehingga rusak. Ya mungkin kalau itu jadi kamu, Luis, mungkin akan marah sama. Tapi kira-kira kalau jotos si Wisnu itu salah apa benar? Salah Bu. Pasti dia nanti ngomongnya salah Bu. Dengan tidak sengaja dia itu pasti akan berkata jujur. Dan tugasnya kita sebagai guru untuk mempertemukan dua siswa yang berantem tadi itu tidak boleh langsung semena-mena ditemukan Bapak Ibu. Pisah dulu. Yang satu mungkin pada si Bu Aziza, yang satu kepada Bu Nana. Pisahkan dan tanyakan sebenarnya dari versi mereka masing-masing itu nanti berbeda-beda. Sebenarnya apa sih masalahmu? Yang satunya juga sama. Itu. Kalau bisa diperbaiki, ayo kita perbaiki bersama. Tuh. Berantem salah enggak? Salah Bu. Terus kalau tahu salah harusnya kamu bagaimana? Ya sudah Bu, besok saya tidak mengulangi lagi. Itu adalah salah satu tahapan kita merestitusi anak. Supaya apa? Supaya kembali kepada kelompoknya yang lain. Gitu. Supaya kembali kepada kelompok yang lain. Sudah selesai. Kesimpulan. Dari apa yang sudah kita bicarakan maka dapat kita simpulkan. Dengan adanya budaya positif sekolah yang aman, nyaman, dan bermakna, membantu peserta didik untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dimulai dari menghargai diri sendiri dan kemudian orang lain dengan melihat nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang telah dibuat atau disepakati bersama.
Demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Dan mohon maaf jika tadi ada perkataan-perkataan saya yang bisa menyinggung Bapak Ibu. Ini mohon dengan keikhlasan hati memaafkan saya. Saya tidak semerta-merta untuk menggurui Bapak Ibu, tidak. Tapi mari kita bersama-sama memajukan SMA N1 Anarat Waji demi masa depan yang cemerlang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah tadi sedikit banyaknya materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, Ibu dan Dewi SPD mengenai aksi kegiatan budaya positif. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan, dapat kita implementasikan di sekolah kita di SMA Negeri 1 Anarat Waji. Amin. Tentunya dengan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk acara selanjutnya karena tidak ada sesi ya, dan jam juga sudah sekitar 11.59. Jadi saya selaku moderator dari acara sosialisasi aksi nyata modul 1.4 guru penggerak dari Ibu Yuliana Dewi. Apabila saya dalam memandu acara pada kali ini terdapat banyak kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.